Ahmad telah menjelaskan bahwa perjuangan katakanlah meluruskan masalah nasab ini ya bukan kelompok kita sendiri, tetapi semua harus ikut dengan alasan, dengan dasar bahwa perjuangan Kiai Ahmad kemudian disambung oleh Kiai Abbas Buntet yang mendirikan PWILS ini sebetulnya tujuannya adalah menyelamatkan sejarah, entah itu sejarah NU, sejarah Wali Songo, sejarah bangsa, menjaga akidah umat Islam dari hal-hal khurafat dan kemusyrikan, dan terutama lagi menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memang mereka punya agenda yang jelas sekali untuk menguasai Indonesia. Indonesia milik Aulia Tarim, ini kan satu klaim yang tegas dari mereka, yang memang tidak bisa dibiarkan sebagai Muslim dan sebagai anak bangsa. Nah Kiai, masalah mudzakarah sebagai Muslim dan sebagai anak Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memang mereka punya agenda yang jelas sekali untuk menguasai Indonesia. Indonesia milik Aulia Tarim, ini kan satu klaim yang tegas dari mereka, yang memang tidak bisa dibiarkan sebagai Muslim dan sebagai anak bangsa. Nah Kiai, masalah mudzakarah atau masalah pertemuan diskusi membahas nasab ini, polemik ini dengan Rabithah Alawiyah dengan Kiai misalnya kan, ini deadlock apa masih ada kelanjutan, ada kemungkinan gitu? saya kurang tahu, harusnya Bang Haji ngebel topik sigap itu. Gimana gitu. Kalau dari kita selalu terbuka, Bang. Kemarin ada yang telah bersaksi tuh, saya lihat di YouTube, panitia dari Cilacap yang menghubungi saya untuk melakukan diskusi dengan Rabithah. Dia independen dari Cilacap, Kiai Salim Group itu. Kemudian saya bilang oke, nanti kami, katanya Pak Kiai, akan menghubungi hari ini langsung ke Rabithah. Kapan, apa kesiapannya dan sebagainya, kita tentukan dari Rabithah. Nah, setelah dari rumah saya ke Rabithah itu tidak ada kabar lagi. Tapi baru semalam, itu kejadian udah lama. Nah, tapi baru semalam saya lihat di sebuah YouTube bahwa ternyata Rabithah tidak mau. Rabithah sama sekali tidak mau untuk membahas nasab, berdiskusi nasab dengan Kiai Iman, dan tidak mau mengirim wakil. Dan ini udah fix dari mereka. Ya, karena akan lucu juga Bang Haji kalau ada debat juga. Akan sangat lucu. Karena nasab mereka ini seperti amalnya orang kafir. Amal orang kafir itu dalam Al-Quran, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Bahwa amal-amal orang kafir itu seperti fata morgana semu, yang terlihat nampak ada air, tapi ketika didatangi air itu tidak ada. Nah, nasab Alawi itu seperti itu. Seperti fata morgana, yang nampaknya seperti dihias dengan hiasan yang indah, seperti nampak kuat, tetapi ketika kita masuk ke dalamnya, sama sekali tidak ada data dan dalil apapun. Au kadzulumatin fi bahril lujiyyin yakshahu maujun min fauqihi maujun min fauqihi sahab. Dulumatun, apa itu? Terusnya itu. Bahwa nasab Alawi itu seperti kegelapan di dalam lautan yang sangat gelap, yang dalam. Di atasnya ada ombak, di atas ombak ini ada ombak lagi, di atas ombak ini ada awan. Jadi kegelapan di atas kegelapan. Nah, nasab Alawi itu seperti itu. Sudah sejarahnya tidak ada. La yasihhu tarikhiyan, wa la yasihhu syar'an, wa la yasihhu jainiyan. Tidak sah nasabnya Balawi ini secara syarat, tidak sah secara sejarah, tidak sah secara biologi, secara genetik. Secara syara, ilmu nasab dan ilmu fikih, bahwa ilmu nasab itu boleh untuk diisbat dengan suhrah dan istifadah, yaitu dengan cara mendengar dari orang, tetapi dengan syarat tidak ada mu'arid. Malam yakun mu'arid. Nah, tetapi nasab Balawi ini ada mu'arid.
Jadi hari ini Suhroh dia itu banyak yang mengenal dia turun Nabi, tapi ada penentang di abad ke-6, ke-5, ke-4 bahwa mereka bukan cucu Nabi, yaitu kitab-kitab yang ditulis pada masa itu, bahwa tidak ada seorang namanya Ubaid yang dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Secara ilmu syar'an mereka tertolak. Tarikhiyah, secara ilmu sejarah, bahwa Nasabahlawi ini kosong melompong sejarah-sejarah. Nah, jadi tidak ada dari 11 nama, dari seluruhnya 14 nama ini, dari mulai Ali Asakron sampai kepada Ahmad bin Isa, ini 14 nama. Itu yang 11 nama semuanya nama fiktif. Dari mulai Ali Asakron pencipta. Ini pencipta yang pertama kali menulis. Dia punya bapak namanya Abu Bakar, punya kakek namanya Abdurrahman. Ini 3 orang ini ada orangnya. Ada. Ya. Tapi dari mulai bapaknya Maulana Dawila, Alwi, kemudian Faqih Muqaddam, Ali Al-Ghayur, Faqih Muqaddam, kemudian Ali, Muhammad Sahih Mirbat, terus Ali Qoli Qasam, Alwi, kemudian Muhammad, Alwi, Ubaid, ini sama sekali tidak ada. Tidak tercatat dalam Tidak sejarah. tercatat sama sekali. Nah, tidak tercatat itu, kalau yang lain, orang yang ada di Tarim tidak tercatat, itu kemungkinan besar ada suatu hal secara historis di masa lalu. Mungkin perang atau lain sebagainya. Tetapi yang lain dicatat. Karena pada masa di antara abad-abad itu, buku banyak sekali ditulis di Tarim. Buku banyak sekali ditulis di Hadramaut. Secara lebih luas, buku banyak ditulis di tataran Timur Tengah. Tetapi satu pun dari nama-nama luhur mereka ini, tidak ada yang menyebutkan. Faqih Muqaddam katanya 653 Hijriah. Dia ada di Tarim. Kemudian kakeknya katanya 560 ada di Mirbat. Di Tarim, di Mirbat banyak ulama yang menulis kitab. Satu pun tidak pernah ada yang nyinggung orang namanya Faqih Muqaddam. Katanya ulama besar di Tarim, tapi nggak ada yang pernah nyinggung dia pernah ada di alam dunia. Katanya di Mirbat itu Muhammad Sahih Mirbat sebagai ulama besar, tapi ulama di Mirbat yang nulis kitab sampai hari ini ada kitabnya di tahun yang sama dengan kehidupan dia, itu tidak ada pernah mencatat ada seorang yang namanya Muhammad Sahih Mirbat, tidak ada. Nah, secara tarikhi mereka gugur, batal tarikhiyah. Nah, secara jenian, secara ilmu biologi, genetik, mustahil orang yang haplog grup G pengen jadi cucu Nabi. Itu kodok pengen jadi gajah. Tapi yang Mi'raj 70 kali semalam kan Itu ya, kita juga punya sejarah. Gundala bisa terbang. Gatot Kaca juga ya. Gatot Kaca bisa terbang juga. Iya, iya. Sangkuriang bisa menendang perahu jadi gunung. Lah kita gedein aja itu. Tapi selama saya mengenal kisah tokoh Sangkuriang, tidak ada hari ini orang yang mengaku keturunan Sangkuriang. Nah, orang di Amerika banyak tokoh fiktif. Ada Superman, ada Batman, Spiderman. Tapi tidak ada orang yang hari ini mengaku keturunan Clark yang Superman itu. Yang Spiderman itu siapa namanya? Peter Parker. Tidak ada orang mengaku saya keturunan Peter Parker. Nah, tapi kalau Balawi dia ciptakan tokoh, lalu dia mengaku keturunan tokoh ini yang dia ciptakan. Kalah Bang Haji mah. Oke. Dan ini bisa dibuktikan. Apa namanya pabrikasi ini? Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena di situ ada yang disebut argumentium ex silentio. Ada keheningan, kesunyian berita dari nama-nama yang disebut sebagai leluhur mereka itu, sementara pada saat yang sama nama-nama lain yang ada di tempat yang sama dan waktu yang sama disebutkan. Ada lagi istilah dalam ilmu sejarah argumentium ad ignorantiam. Itu untuk Nasabahlawi kita menggunakan metode itu. Karena keseringan mereka berdusta dan berbohong di dalam sejarah, maka setiap buku Bahlawi kita akan menggunakan metode skeptis di dalam membaca historiografi Bahlawi dengan sebuah metode namanya argumentum ad ignorantiam. Artinya apa saja yang mereka klaim, kita tidak percaya sampai mereka mampu membuktikan dari klaimnya itu. Jadi kalau mereka ngomong, saya bisa miraj 70 kali luhurnya, saya bilang, luhur ente tidak miraj 70 kali sebelum Anda membawa bukti sebalik dari apa yang saya ungkapkan. Itu dalam ilmu sejarah disebut argumentum ad ignorantiam. Itu masuk dalam falasi, tetapi untuk terbebas dari orang yang biasa berdosa, kita harus menggunakan teori itu dalam ilmu sejarah. Tapi untuk orang-orang yang sejarahnya itu tidak bisa semua dari runtutan tahun-tahun itu
buktikan dengan apa namanya itu contemporary record, yaitu bukti sejaman atau yang mendekati. Untuk orang yang tidak pernah terungkap kedustaannya tidak boleh. Jadi dalam ilmu sejarah pun kalau sebuah keluarga atau satu penulis sejarah tidak pernah terbukti dia pernah mendustakan sebuah klaim sejarah, maka tidak boleh menggunakan argumentium ad ignorantiam. Tapi untuk Balawi, karena ratusan daripada proposisi Balawi itu penuh dengan kedustaan, itu saya bisa kalau mengurut ratusan itu Bang Haji. Bentar, Kiai. Pemirsa, memang kita sendiri bisa membuktikan ya bahwa mereka itu tukang bohong. Kita bisa membuktikan. Contohnya bagaimana orang Pekalongan sih, Lutfi bin Yahya. Itu bikin makam palsu, ya. Merubah makam siapa yang menjadi bin Yahya itu, Sumodiningrat. Itu kan satu kebohongan. Kemudian dia berbohong lagi merubah sejarah NU. Katanya salah satu pendirinya ada kakek beliau, Hashim namanya. Hashim bin Yahya. Itu kan bohong. Dan banyak kali kebohongan-kebohongan yang tentang pahlawan nasional. Nah, namanya Diponegoro, Loba Alwin, semua itu kan bohong. Jadi yang Kiai tadi utarakan bahwa mereka tuh banyak berbohong. Kita sekarang ini pun bisa membuktikan dengan terang-benderang bahwa mereka banyak berbohong. Minal katsibin, seperti itu. Jadi Masya Allah, Kiai, kalau saya katakan tadi efektivitas daripada dakwah antum ini semakin kelihatan ya efeknya, bahwa banyak sudah ulama yang mulai tidak menjadi muhibin lagi.